Kelasnya mana? Nah, sebelum kita mulai lebih baik juga terlebih dahulu. Kelas, ibu, ada. Siap. Berdoa mulai. Halaman 21, etika berkomunikasi. Nah, sekarang ibu tanya dulu, apa itu etika? Perilaku. Apa? Perilaku. Norma atau aturan. Ya, norma atau aturan. Apalagi etika? Apa? Sikap. Ya, oke. Etika itu adalah norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan kita dalam berperilaku dari seseorang kepada seseorang yang berkaitan dengan sifat baik buruk seseorang. Nah, kemudian sekarang ibu tanya, apa itu komunikasi? Ada yang bisa bantu bacakan? Oke, ya. Tekan yang depan. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak pada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Oke, jadi contohnya gini, antara siapa namanya yang rujuk? Ya, Satria sama si Rahel. Rahel sama Satria lagi berbicara, itu sudah terjadi interaksi dan komunikasi. Nah, jadi pesan atau informasi kan tersampaikan kepada pihak yang lainnya. Kemudian komunikasi itu kan ada dua macam. Ada komunikasi secara langsung, ada komunikasi secara tidak langsung. Nah, yang secara langsungnya tadi seperti kan ada dua. Komunikasi langsung seperti yang dicontohkan seperti si Satria sama Rahel tadi berinteraksi menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak lain. Kalau komunikasi tidak langsungnya, ada yang tahu? Oh, ya di media sosial menggunakan HP, seperti kita berinteraksi kepada teman melalui chat, WA, IG, ataupun sekarang ada TikTok. Nah, namun di dalam berkomunikasi tentunya kita harus beretika. Karena di dalam berkomunikasi itu kan, apalagi kita berkomunikasi secara tidak langsung, tentunya kita kan jarak jauh. Kalau jarak jauh kita tidak tahu gimana nada bicara orang itu, cara dia berbicara, kemudian sikap dia
berbicara itu seperti apa. Nah, tentunya kita harus memperhatikan etika dalam berkomunikasi, apalagi kita jarak jauh menggunakan HP. Nah, dari etika dan komunikasi tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa itu etika berkomunikasi. Tadi etika itu kan acuan ataupun pedoman dalam kita bertindak atau bertingkah laku. Kalau etika berkomunikasi, ada yang bisa menyimpulkan apa itu etika? Ya, benar. Menggunakan kata-kata dengan kata yang sopan. Silakan. Apa? Ya, jadi etika berkomunikasi itu aturan ataupun norma yang berlaku yang digunakan atau sebagai pedoman acuan dalam berkomunikasi. Nah, tujuan dari etika komunikasi ini apa sebenarnya? Angkat tangannya yang tahu. Nih, nah, secara bebas tapi dapat dipertanggungjawabkan. Ada yang bisa kasih contoh? Secara bebas tapi harus dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Andre, contohnya seperti apa? Nih, tujuan dari kita beretika dalam komunikasi itu bebas tapi bertanggung jawab. Nah, Ibu kasih contoh, misalnya anak-anak itu semuanya diliburkan atau pembelajaran dilakukan di rumah. Tentunya guru yang bersangkutan memberikan tugas melalui grup WA kelasnya. Nah, di dalam grup WA tersebut saat guru bersangkutan menyampaikan informasi, tentunya boleh kayak anak-anak itu bebas mengungkapkan atau mengekspresikan pendapatnya, tapi harus tetap sopan di dalam chat tersebut agar sesama kita itu kan ada guru juga tuh harus saling menghormati dan menghargai di antara anggota grup tersebut. Sampai sini paham? Yang bebas tapi bertanggung jawab. Makan? Ya, yang kedua kita bisa bantu membacakan. Yang cewek belakang. Ya. Mengambil sikap atau tindakan secara tepat. Misalnya, ibu kasih contoh. Kalau ada guru yang mata pelajaran tertentu, misalnya memberikan tugas atau informasi tertentu, apa yang Ananda balas atau apa respon Ananda ketika guru tersebut memberikan informasi? Misalkan kalau chat, gimana cara Ananda membalas informasi guru tersebut? Ya, benar, misalkan terima kasih ataupun dengan kalimat yang contohnya baik Bu ataupun terima kasih Bu, dan diikuti dengan misalnya emoji seperti ini, terima kasih Bu, baik Bu. Jadi saat kita nampak beretika dalam komunikasi, walaupun kita di dalam grup WA, tapi harus memperhatikan gimana kita berkomunikasi, gimana etika kita dalam berkomunikasi. Itu yang ini yang balik kamera. Itu kan kok? Iya. Hah? Tadi dia cimuko na. Tadi nah, bisa tahan sebentar. Bisa tahan sebentar.
dengan baik. Nah, apa maksudnya? Ya. Apa? Rasa saling menghormati dan menghargai. Kalau kita beretika itu gimana? Ya, boleh. Kalau kita memiliki etika dalam komunikasi, tentunya akan timbul rasa saling menghormati atau menghargai sesama kita maupun yang di atas kita. Jadi, kalau kita beretika, kita akan menghindari pertengkaran, misalnya ataupun kesalahpahaman. Nah, selanjutnya itu etika diperhatikan saat komunikasi menggunakan HP. Yang di belakang, yang nulis paling belakang. Coba bacakan nomor 1. Selalu perhatian penggunaan kalimat. Coba keras. Kalau laki-laki itu harus tegas lah. Keras sedikit lagi. Selalu perhatikan penggunaan kalimat. Ya, contohnya siapa? Kalau kita chat sama orang tuh kan harus kita perhatikan gimana penggunaan kalimatnya. Di belakang contohnya gimana? Apa contohnya kalau kita berkomunikasi? Apa? Ya, tanda baca yang tepat. Lagi. Typhoon. Iya, jangan sampai typo. Nanti kalau typo tuh, kalau typonya yang benar-benar bisa dimaklumi, ya. Tapi kalau enggak tuh macam-macam. Nah, jadi kesalahpahaman oleh bicara kita. Kedua, hati-hati menggunakan huruf. Contohnya seperti apa? Apa? Ya, hindari menggunakan huruf kapital. Karena kalau kita menggunakan huruf kapital, misalnya kita lagi marah, atau lagi kecewa, atau lagi menantang. Makanya perhatikan penggunaan huruf dari komunikasi tersebut. Kemudian menggunakan bahasa yang sesuai. Itu yang pertama. Ya. Gunakan bahasa yang sesuai. Yang keempat, memberikan respon dengan segera. Contohnya seperti apa? Fast respon. Ya, boleh fast respon, tapi itu lihat-lihat kondisi dulu ya. Kalau untuk seseorang yang istimewa, mungkin ya fast respon. Kita apa ya? Senyum-senyum sendiri. Misalnya bisa, contohnya kita etika dalam komunikasi, memberikan respon dengan segera. Misalkan kita lagi ada kegiatan atau lagi sibuk, namun tidak bisa membahasnya dengan segera mungkin. Nah, kalau kita bertiga, mungkin kita menggunakan bahasa yang halus, yang tepat, mungkin dengan kalimat maaf ya, saya mau lihat chat, ataupun apa sekarang EBB ya, ataupun SBB ya, sorry baru-baru siapa, saya tadi gini. Jadi orang tidak salah paham kalau kita responnya terlalu lama. Dan selanjutnya apa? Dan selanjutnya manfaat etika berkomunikasi dengan gawai. Ada yang bisa bantu ibu? Ya. Ya. Bu. Kan dari ujung. Ayo lah baca bacanya. Agar dilindungi orang lain. Ya, oke. Agar menyenangi dan dihormati orang lain. Kalau kita beretika, ibaratnya kalau di Minang namanya bataran ya. Kalau bataran ya dalam komunikasi. Kalau kita dalam berkomunikasi, tentunya orang lain akan senang.
lagi. Kita lagi ya. Apa yang coba di belakang? Sudah, Bu. Hah? Menulis ya, Bu. Betato. Nulis ya? Betato. Ini mau dengerin, Bu. Baca nomor 3. Ragunan. Ada kelihatan. Dalam padan, Bu. Remedi. Yang ketiga. Cara. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Yang keempat sekalian baca. Memberi keyakinan pada diri sendiri saat dalam segala lain tentang dalam padan, Bu. Kelihatan di belakang. Mari, Bu. Nah, Mari, Bu. Ayo. baca yang susun bacakan aja. Dari yang baca. Nampak tadi. Menutupannya. Memberi keyakinan pada diri sendiri saat menghadap orang lain. Ini meningkatkan pribadi orang lain akan menilai kita orang lain akan menghormati kita, menghargai kita, dan orang lain akan senang kalau bicara dengan kita. Itu yang dari tadinya. Hello. Siapa namanya? Yang di belakang lagi siapa namanya? Siapa namanya? Andre, Bu. Hah? Rizky, baca Rizky. Baca 1 sampai 4. Ya, nah, karena kita berkomunikasi menggunakan HP, tentunya kan kita nggak secara langsung berhadapan berkomunikasi dengan orang, dengan lawan bicara kita. Dan itu kan mudah sentuh. Tuh, misalnya lewat lagi di rumah, di sekolah, gitu kan. Atau kalau siap digas, padahal udah tapi digasnya belum karena pelit tadi misalnya. Jadi kalau kita beretika, tentunya kita menampakkan sikap yang jujur, tidak berbohong dalam berkomunikasi, sampaikan sesuai fakta apa yang terjadi dengan keadaan pada saat itu. Kemudian lapang dada dalam berkomunikasi. Misalnya ada teman yang mengkritik kita, respon kita gimana seharusnya? Kalau kita mempunyai etika harus apa? Kritik balik apa? Nah, ini ketika. Nah, kalau kita mempunyai sifat atau sikap yang lapang dada, tentunya kalau kita dikritik oleh orang lain, kritik balik, ya seharusnya mungkin dengan kalimat maaf ya, kali atau mungkin tadi saya akan mengajarnya, saya tidak akan mengajarnya. Kalau kita mempunyai etika, kalau tidak mungkin kalau kayak kritik balik lagi, ataupun kayak nggak senang kalau dikritik ataupun dikasih saran. Emang jam-jam berapa memang kayak gitu ya? Jadi bukan menutup 10 siapa yang padahal itu nanti biar tadi 2 kali. Dan sekarang biarin aja ya yang
menyimpulkan ketika berkomunikasi? Ya, silakan. Jawaban berat. Jawaban berat ya dalam komunikasi. Ya, ketika tadi itu apa pengertiannya? Terus gimana sansnya? Jadi bisa berkomunikasi. Ada yang bisa menyimpulkan? Berkomunikasi adalah ayo, nggak apa-apa, sampaikan aja. Nggak ada salah. Nah, yang sebelumnya. Keras-keras baca. Segala sesuatu ataupun segala nilai yang menjadi segala nilai aturan ataupun norma yang menjadi tujuan kita dalam berkomunikasi. Dan tujuannya agar pesan ataupun informasi tersampaikan secara tepat, sopan, dan lebih menghargai dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Sampai sini paham? Paham. Paham. Nah, karena kita udah di penghujung dan udah ada informasi juga tadi apa itu kita berkomunikasi, tentunya ibu harapkan semuanya anak-anak itu berharap semua anak-anak itu harus memiliki etika dalam berkomunikasi menggunakan HP. Walaupun kita tidak berbicara langsung dengan bicara kita, tentunya kita harus punya etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekian